Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjut ya, membahas tentang materi laju reaksi. Kemarin kita udah belajar tentang ungkapan laju reaksi, kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ada suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Ya, enggak sih, inget kan? Jadi next, lanjut aja. Oh, teori tumbukan juga kita udah belajar ya. Kita lanjut ke persamaan laju reaksi. Kalau kemarin kita belajar tentang teori, sekarang kita udah hitung-hitungan tentang laju reaksi. Nah, sebelum ke hitung-hitungan, ada persamaan laju reaksi, masih sama kayak kemarin. Misalnya ada suatu reaksi A ditambah B menjadi C plus D, maka persamaan lajunya adalah, laju kan lambangnya V ya, V sama dengan K, konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Nah, apa itu K? K itu tetapan jenis reaksi. Terus M itu apa? Nanti kita belajar yang ada namanya orde reaksi. Ada orde, berarti M ordenya A, B ordenya N ordenya B. Tuh, jadi yang masuk di persamaan ini hanya yang reaksinya doang kan. A sama B bereaksi, C dan D dia produk. Kayak gitu. Nah, lanjut. Sebenarnya apa sih itu orde reaksi? Ternyata orde reaksi itu adalah pangkat konsentrasi reaksi yang besarnya berpengaruh pada laju reaksi. Misal ada reaksi NO plus H2 menjadi N2 plus H2O. Ini kalau kita setarain kan kayak gini. Misalnya reaksi kayak gini. Nah, persamaan lajunya V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 konsentrasi H2. Kalau nggak ada berarti ini maksudnya pangkat 1 kan. Jadi orde reaksi itu tidak sama dengan koefisien ya, beda. Jadi ini bisa dicari berdasarkan percobaan. Nah, macam-macam orde reaksi itu ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Apa bedanya? Kalau orde 0 itu grafiknya kayak gini. Jadi besarnya konsentrasi itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi berapapun konsentrasinya, jadi dia tetap kan ya, misalnya semua konsentrasi semua angka kalau dipangkatin 0, 1 kan ya. Tuh, misalnya ini X berapa konsentrasinya. Jadi nggak pengaruh. Kalau orde 1 baru dia berbanding lurus. Jadi semakin besar konsentrasi, lajunya juga semakin besar. Nah, orde kedua juga malah dia berlipat gandaan. Misalnya konsentrasinya 0,2, ordenya 2 berarti pangkat 2 kan. Jadi 0,04 gitu ya, berlipat ganda. Contoh. Ini grafiknya diperhatikan bedanya ya. Nah, next langsung aja ke contoh soal. Jadi ada reaksi tadi, ada 2NO plus H2 menjadi N2 plus 2H2O. Diperoleh data percobaan, ada 3 percobaan. Konsentrasi NO-nya 0,1, 0,1, 0,2. Konsentrasi H2-nya percobaan 1 0,1, 0,3, 0,3. Nah, ini data laju reaksinya. Laju reaksi satuannya molar per second ya. Jadi ini 1,1 kali 10 pangkat min 4, yang ini sama 9,9 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang ditanya kalau laju reaksi itu banyak sampai F pertanyaannya. Jadi satu soal ada anaknya ada 6. Jadi yang pertama tentukan orde NO, yang kedua tentukan orde H2, kedua tentukan orde total, yang D tentukan persamaan laju reaksi, yang E tentukan tetapan laju reaksi, yang K, nah yang F tentukan laju reaksi jika konsentrasi NO dan H2 masing-masing 0,5. Kita jawab satu-satu ya. Nah, ini jadi pertama kita jawab yang A dulu. Kelihatan kan ya ini ya. Nah,
tentukan order reaksi NO. Gimana caranya? Menggunakan perbandingan. Kalau yang ditanya berapa order reaksi NO, kita cari konsentrasi H2 yang sama. Coba cek, berarti ini kan yang sama. Berarti percobaan 2 dan percobaan 3 kita bandingin. Percobaan V2 atau laju 2 dengan laju 3. Laju persamaannya K dikali konsentrasi NO pangkat M ordernya, konsentrasi H2 pangkat N bagi K konsentrasi NO pangkat M konsentrasi H2 pangkat N. Nah, V2 di sini 9,9 kali 10 pangkat min 4. Sama V3-nya juga 9,9 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini K karena belum diketahui kita coret aja. Jadi tinggal NO sama H2. NO di percobaan 2 dia konsentrasinya 0,1. H2 di percobaan 2 0,3 pangkat N. Di percobaan 3 NO-nya 0,2 pangkat M. Ininya dia H2-nya 0,3 pangkat N. Ya kan? Udah deh, turunin. Ini dibagi ini 1 kan ya? Ini dibagi ini juga 1 kan, bisa kita coret. Nah, ini kita jadiin 1, berarti 0,1 per 0,2 pangkat M. Nah, 1 sama dengan ini disederhanain jadi 1/2 kan. Nah, 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Semua dipangkatin berapa yang hasilnya 1? 0 kan ya? Tuh, jadi M-nya 0. Order reaksi si NO sama dengan 0. Kayak gitu. Bisa kita jawab yang B coba ya. Pakai putih kelihatan enggak? Tentukan order reaksi H2. Kalau reaksi H2 berarti cari yang si NO-nya konsentrasinya yang sama. Tuh, mod gak ya? Berarti kalau konsentrasi NO yang sama ada di percobaan 1 dan 2, ya kan? Kita jawab ya. Berarti kita bandingin V1 banding V2 sama dengan, kita tulis lagi persamaannya NO pangkat M H2 pangkat N. Ini juga sama K NO pangkat M H2 pangkat N. Kita masukin datanya ya. V1 dia 1,1 kali 10 pangkat min 4. V2 nya dia 9,9 kali 10 pangkat min 4. K nya kita coret. NO nya kita masukin. NO di percobaan 1 dia 0,1 pangkat M. H2 nya juga 0,1 pangkat N. Bagi di percobaan 2 NO nya dia 0,1 pangkat M. H2 nya 0,3 pangkat N. Sebelahnya ya. Berarti ini yang bisa kita coret ini ya. Jadi sisa ini 1,1, ini kan bisa coret nih. 1,1 sama 9,9 bisa kita sederhanain 1/9 kan ya. Sama dengan ini kita gabung jadi 0,1 per 0,3 pangkat N. Berarti 1/9 sama dengan 1/3 N. Berapa nih N nya? 1/3 pangkat berapa yang bisa jadi 1/9? 2 kan ya? 1/3 nih.
kita tulis 1/3 pangkat 2, 1 pangkat 2, 1 kan ya, 3 pangkat 2, 9 gitu maksudnya. Jadi N nya itu sama dengan 2. Selesai. Berarti orde H2 sama dengan 2. Nah, orde total udah tinggal ditambah M ditambah N, orde si NO sama orde si H2. Berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Udah so isi. Nah, lanjut aja nih. Persamaan laju reaksinya berarti persamaan laju reaksi kan yang ini terlalu hapus loh. Berarti persamaan laju reaksi jawabannya yang D sama dengan D. Persamaan laju berarti V sama dengan K konsentrasi NO pangkat ordenya 0, terus si H2 pangkat 2. Gitu jawabnya. Udah selesai sampai D kejawab kan. Kita lanjut ya. Berarti yang belum dijawab tinggal E sama F. Tentukan nilai K atau tetapan laju reaksi. Yang E kita jawab. Kelihatan gak sih merah? Kenapa ya kuning? Caranya cara jawab yang E, tentukan tetapan laju reaksi. Kita boleh pakai percobaan yang mana aja. Boleh pakai percobaan 1, boleh pakai percobaan 2, boleh pakai percobaan 3. Hitungnya berarti kan kita udah nemu V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 0, terus konsentrasi H2 pangkat 2. Misal kita pakai percobaan 1, V nya kita masukin, lajunya dia 1,1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K yang akan kita cari. Terus konsentrasi NO nya dia 0,1 pangkat 0, konsentrasi H2 nya juga 0,1 pangkat 2. Berarti ini kan 1,1 kali 10 pangkat min 4, K nya yang kita cari 0,1 pangkat 0, 1 ya, semua yang dipangkat min 0 itu 1. 0,1 pangkat 2 berarti 0,01 atau 10 pangkat min 2. Ya enggak sih? Lanjut. Berarti K, lanjut aja ya kayak gini. K sama dengan 1,1 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2. Berarti K nya 1,1 kali 10 pangkat min, ini naik jadi plus ya, berarti min 2. Gitu deh. Selesai yang E. Lanjut yang F. Tentukan laju reaksi jika konsentrasi NO dan H2 masing-masing 0,5. Berarti sama, kita masukin persamaannya yang udah kita dapat. NO pangkat 0, H2 pangkat 2. V nya yang kita cari. K nya kita udah dapat, berarti kita bisa masukin 1,1 kali 10 pangkat min 2. NO nya kan di soal disuruhnya konsentrasinya 0,5, berarti pangkat 0. H2 nya juga 0,5 pangkat 2. Nah ini berapa? Berarti 1,1 kali 10 pangkat min 2 dikali ini 1 ya, pangkat 0 1, ini pangkat 2, 0,5 kali 2 berapa? 1 juga. Salah nih, bukan kali 2. 0,5 pangkat 2. 0,5 kali 0,5, 0,25. Salah cuy, maaf. Wait, lanjut ya. Ini 0,25
25. Berarti hasilnya lajunya dia berapa nih dikali ini kali ini 0,275 kali 10 pangkat min 2. Udah selesai. Seperti itu, kita udah bisa menjawab dari A sampai F. Bisa. Next ya, kita lanjut ke contoh yang lain, masih sama, tapi ini ada reaksi A plus B2 menjadi C plus D. Nah, tapi ini kan konsentrasi A, konsentrasi B, tapi yang diketahui adalah ini waktu. Kalau tadi kan yang diketahui laju kan, tapi ini yang diketahui adalah waktu. Jadi ini harus diperhatikan, ada bedanya. Nah, ini ada catatan ya, laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Gitu. Jadi di sini kita kasih tandain aja biar. Jadi kalau ada waktu, kita ubah dulu, kita tambahin kolomnya. Jadi ada laju reaksi. Karena berbanding terbalik, jadi kalau waktunya 80, laju reaksinya 1/80. Kalau waktunya 40 berarti laju reaksinya 1/40. Waktu reaksinya 10 berarti percobaan 3 lajunya 1/10. Gitu aja bedanya. Lanjut deh. Nah, ini yang ditanya cuma satu sebenarnya, tentukan persamaan laju reaksi. Tapi kan persamaan laju reaksi berarti ini kan ya, konsentrasi A sama konsentrasi B2. Persamaan laju kan berarti ada M dan N-nya kan. Berarti perlu kita cari dulu M-nya berapa, N-nya berapa. Lanjut ya, berarti kita cari orde A dulu. Berarti kalau nyari orde A, kita pilih konsentrasi B2 yang sama. Berarti ini ya. Berarti kita bandingin percobaan 1 sama bandingin percobaan 2. Terus kalau nyari orde B2, berarti kita cari konsentrasi A yang sama. Berarti kita bandingin V2 dan V3. Lanjut. Kita tulis persamaannya K sama dengan A pangkat M B2 pangkat N per K konsentrasi A pangkat M B2 pangkat N. V1 nya dia ini ya udah ditulis lagi. Laju reaksinya berarti 1/80, 1/40, 1/10. Berarti V1 dia 1/80. V2 nya 1/40 sama dengan K nya kita boleh coret. Terus A nya di percobaan 1 dia 0,1 pangkat M, B2 nya 0,1 pangkat N. Percobaan 2 A nya 0,2 pangkat M, B2 nya 0,1 pangkat N. Kita coret 1/80 dibagi 1/40 40/80 gitu. Oke, dibalik gitu nggak sih? Terus ini 0,1/0,2 pangkat M. Berarti ini kalau disederhanain 1/2 ya. 1/2 sama dengan 1/2 M. Berarti M nya sama dengan setengah pangkat berapa yang hasilnya setengah? 1 lah. Setengah pangkat 1 hasilnya 1. Next. Nyari orde B2. Kita bandingin V2 dan V3. Kita tulis persamaannya dulu. B2 pangkat N K konsentrasi A pangkat M B2 pangkat N. Kita masukin V2 itu
lajunya 1/40, V3 1/10. K-nya kita coret. Konsentrasi A di percobaan 2 0,2, konsentrasi B2 0,1. Di percobaan 3 konsentrasi A-nya 0,2, konsentrasi B2-nya 0,2 pangkat N dikali ya maksudnya. Nah udah deh, ini bisa kita coret. Ini 1/40 dibagi 1/10 hasilnya 10/40. Ini kita turunin 1/0,2 pangkat N. Ini kita sederhanain, berarti 1/4 sama dengan 1/2 pangkat N. Berarti setengah pangkat berapa yang hasilnya 1/4? N-nya sama dengan 2 lah. Gitu, selesai. Yang ditanya adalah tentukan persamaan laju reaksinya. Berarti persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkatnya 1 nggak apa-apa, nggak ditulis ya, B2 pangkat 2. Ini jawabannya. Selesai. Yeay. Jadi ini materi mengenai laju reaksi, menghitung order reaksi, menentukan tetapan laju reaksi, seperti itu. Nah, untuk sebagai latihan kerjain soal ya. Nah, ini ada soal yang pertama. Ada anaknya dari A sampai F, bisa dikerjakan. Nah, ini nomor 2. Diperhatikan yang diketahuinya, ada yang diketahuinya laju, ada yang diketahuinya waktu. Seperti itu, dikerjakan ya dan dikumpulkan di classroom. Sekian, terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.